Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tresna Putri Ramatia dari kelas manajemen 21F. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 9 pada sesi 10 ini, yaitu tentang cost volume profit analysis. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini Tresna Putri, itu sendiri. Kemudian ada pengertian. Cost volume profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan operasi pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Jadi, cost volume profit ini biasanya digunakan perusahaan untuk menentukan bagaimana cara mengubah biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Ada beberapa asumsi yang dibuat antara lain yang ke-1, harga jual per unit adalah konstan. Yang kedua, biaya variabel per unit adalah konstan. Yang ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Dan yang keempat, semua yang diproduksi dan dijual. Yang kelima, biaya hanya berpengaruh karena aktivitas berubah. Kemudian di sini ada komponen cost volume profit, ada analisis, ada contribution margin atau margin kontribusi, yaitu biaya kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Cost margin kontribusi akan digunakan untuk menutupi biaya tetap fixed cost dan laba perusahaan. Terdapat dua hal penting dalam margin kontribusi ini, yaitu biaya-biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap, dan laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian ada analisis break-even point atau titik impas. Adalah analisis merupakan cara untuk mengetahui volume penjualan agar penjualan tidak mengalami kerugian laba sama dengan 0. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh ukurannya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, volume penjualan terhadap keuntungan. Dan yang ketiga, maaf, saya lupa menulis, yaitu ada margin of safety. Ini merupakan keamanan selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas. Penjualan MOS ini memberikan informasi tentang seberapa jauh relasi penjualan dapat turun dan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. MOS ini merupakan angka jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break-even. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.